Abad 21. Abad di mana hanya dengan satu sentuhan jari kita bisa mendapatkan segala kemudahan. Begitu mudahnya kehidupan manusia pada masa ini. Namun, bagaimana dengan satu abad yang lalu? Jutaan tahun yang lalu? Bagaimana kehidupan manusia pada masa itu? Kita tidak dapat kembali ke masa lalu. Namun, kehidupan masa lalu meninggalkan jejak berupa hasil budaya dan peninggalan sejarah. Pada video kali ini, kita akan tengok pembabakan zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan teori arkeologi atau berdasarkan peninggalan sejarahnya. Thomsen, seorang ahli sejarah asal Denmark, membagi zaman prasejarah di Indonesia ke dalam 3 zaman, yaitu zaman batu, zaman perunggu, dan zaman besi. Konsep ini disebut dengan 3H System, yang didasarkan atas penemuan peninggalan-peninggalan masa prasejarah. Sejarawan Indonesia, R. Sukmono, mengadaptasi teori tersebut kemudian membagi zaman prasejarah Indonesia ke dalam 2 zaman, yaitu zaman batu dan zaman logam. Mari kita mulai dengan membahas zaman batu. Zaman batu dibagi ke dalam 4 zaman, yaitu Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Yang pertama yaitu zaman Paleolitikum. Zaman ini disebut dengan zaman batu tua. Pada zaman tersebut, manusia purba masih menggunakan alat-alat batu yang dibuat secara kasar dan sederhana. Zaman ini merupakan zaman di mana manusia purba hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan pada tingkat awal. Pada zaman ini, manusia hidup dalam kelompok kecil sekitar 10-15 orang untuk mencari makanan dengan cara berburu hewan dan mengumpulkan buah dan umbi-umbian. Manusia pada zaman Paleolitikum hidup secara nomaden atau berpindah-pindah, sehingga mereka belum memiliki tempat tinggal yang tetap. Mereka berlindung dari alam dan binatang buas dengan tinggal di dalam gua. Pada masa ini, manusia purba sudah mulai mengenal api. Mereka membuat api dengan cara menggosokkan buah-buah batu satu sama lain. Dari bukti fosil yang ditemukan, manusia pendukung pada masa ini yaitu Pithecanthropus erectus, Meganthropus paleojavanicus, Homo wajakensis, dan Homo soloensis. Berdasarkan daerah penemuan peninggalan sejarahnya, hasil kebudayaan Paleolitikum dibagi menjadi 2, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan ditemukan oleh seorang ahli paleontologi bernama von Koningswolf pada tahun 1935. Hasil peninggalan kebudayaan yang ditemukan yaitu kapak genggam atau chopper, yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia jenis Meganthropus. Begitu juga dengan kapak perimbas yang diperkirakan merupakan hasil kebudayaan manusia Pithecanthropus. Selain itu, ditemukan juga alat-alat serpi berupa potongan batu yang masih kasar.
Kebudayaan kedua yaitu kebudayaan Ngandong, yang ditemukan di daerah Ngandong, Ngawi, Jawa Timur. Peninggalan yang ditemukan yaitu peralatan yang terbuat dari tulang dan tanduk rusa serta flakes, yaitu alat kecil yang terbuat dari batu kalsedan. Zaman batu berikutnya adalah zaman Mesolitikum atau zaman batu tengah. Pada zaman ini, manusia purba masih hidup dengan berburu dan mengumpulkan makanan. Zaman ini didominasi oleh bangsa Papua Melanosoid. Mereka mulai hidup semi menetap di gua-gua. Jika sumber makanan mereka habis, mereka akan pindah dan menetap di gua lainnya. Kebudayaan yang paling menonjol pada masa ini adalah Kjøkken-Modinger dan Abri-Surosh. Kjøkken-Modinger berasal dari bahasa Denmark. Kjøkken yang berarti dapur, dan moding yang berarti sampah. Kjøkken-Modinger merupakan sampah-sampah dapur berupa tumpukan kulit kerang. Kjøkken-Modinger ditemukan di sepanjang pantai timur Sumatera. Dari tumpukan sampah dapur tersebut ditemukan peninggalan berupa kapak genggam atau pebble, kapak pendek atau henchcord, dan pipisan, yaitu batu penggiling dan landasannya. Kebudayaan selanjutnya adalah Abri-Surosh, merupakan sebutan untuk gua-gua yang ditinggali manusia pada zaman ini. Dari dalam gua-gua tersebut ditemukan peralatan dari batu yang telah diasah serta peralatan dari tulang dan tanduk. Peralatan ini banyak ditemukan di Gua Lawa, Sampung, Ponorogo, Jawa Timur, sehingga disebut dengan Sampung Bone Culture. Hasil budaya lain yang menonjol pada zaman Mesolitikum yaitu lukisan gua berupa cap tangan yang diyakini sebagai bagian dari ritual agama dan dianggap memiliki kekuatan magis. Lukisan gua tersebut banyak ditemukan di Gua Leang-Leang, Sulawesi Selatan. Setelah melewati 2 zaman, kini kita beralih ke zaman ketiga di mana manusia sudah mulai mengenal bercocok tanam, yaitu zaman Neolitikum atau zaman batu muda. Jenis manusia yang hidup pada zaman ini yaitu Homo sapiens, ras Mongoloide, dan Austromelanosoide. Mereka sudah tidak lagi berpindah-pindah dan mulai hidup menetap. Mereka masih melakukan perburuan, namun sudah bisa menghasilkan bahan makanan sendiri dengan cara bercocok tanam. Dari peninggalan yang ditemukan, dapat diketahui bahwa pembuatan alat pada zaman ini sudah lebih halus dan disesuaikan dengan fungsinya. Hasil budaya atau peninggalan yang paling terkenal yaitu kapak lonjong yang ditemukan di Indonesia bagian timur seperti Minahasa dan Papua, serta kapak persegi yang ditemukan di Indonesia bagian barat seperti Sumatera, Jawa, dan Bali. Peninggalan lain yang ditemukan adalah mata panah, mata tombak, perhiasan dari batu indah, serta tembikar yang banyak ditemukan pecahannya di Sumatera. Selain itu, ditemukan juga alat pemukul kulit kayu yang menunjukkan bahwa manusia pada zaman Neolitikum sudah bisa membuat pakaian dari kulit kayu. Di tengah-tengah zaman Neolitikum, muncul kebudayaan membangun bangunan dari batu-batu besar. Masa tersebut dikenal dengan zaman Megalitikum atau zaman batu besar. Zaman ini didominasi oleh manusia purba Homo sapiens. Kebudayaan ini diperkirakan berkembang dari zaman Neolitikum hingga zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat berbagai bangunan batu untuk kepentingan upacara keagamaan dan mengubur jenazah. Von Heine-Geldern, seorang ahli prasejarah dari Austria, menyatakan bahwa kebudayaan Megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang. Gelombang pertama, Megalitikum tua berlangsung pada tahun 2500 sampai 1500 sebelum Masehi, menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum. Bangunan peninggalan dari masa ini yaitu menhir, punden berundak, serta arca-arca statis. Gelombang kedua yaitu Megalitikum muda, berlangsung pada tahun 1000 sampai 10 sebelum Masehi dan menyebar pada zaman Perunggu. Contoh bangunan megalithnya yaitu kubur batu,
dolmen, waruga, sarkofagus, serta arca-arca dinamis. Seiring perkembangan zaman, manusia semakin terampil. Tidak hanya peralatan dari batu, manusia mulai bisa membuat peralatan dari logam. Hal itulah yang menjadi awal dimulainya zaman logam, yang disebut juga sebagai zaman perundagian. Pada zaman ini, manusia purba sudah mulai mengenal teknologi dan pertukangan dengan membuat peralatan yang sesuai dengan kebutuhan hidup. Zaman logam sendiri terbagi ke dalam 3 zaman, yaitu zaman tembaga, zaman perunggu, dan zaman besi. Zaman tembaga merupakan masa awal manusia mengenal logam. Indonesia diperkirakan tidak terpengaruh dengan zaman tembaga, karena sampai sekarang belum ada penemuan peninggalan sejarah dari zaman tembaga di Indonesia. Zaman logam yang pertama berlangsung di Indonesia yaitu zaman perunggu. Pada zaman ini, manusia membuat peralatan dengan bahan dasar perunggu. Di Indonesia, ditemukan beberapa peninggalan dari zaman perunggu seperti candrasa yang ditemukan di Bandung, dan kapak corong yang ditemukan di Bali, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tengah. Kemudian ada nekara, yaitu genderang besar yang berbentuk seperti dandang terbalik. Ada juga moko, sejenis nekara yang ukurannya lebih kecil. Lalu bejana perunggu, serta arca perunggu berbentuk manusia dan binatang. Selain itu, ditemukan juga peninggalan sejarah berupa perhiasan seperti kalung, cincin, anting, dan manik-manik. Kemampuan manusia semakin berkembang, hingga dapat membuat peralatan yang lebih sempurna dengan bahan besi, menandakan dimulainya zaman besi. Pembuatan alat-alat besi dilakukan dengan meleburkan biji besi dan menuangkannya ke dalam cetakan. Beberapa hasil peninggalan dari zaman besi yang ditemukan di Indonesia yaitu mata kapak, mata sabit, mata pisau, dan mata panah. Demikianlah pembagian zaman prasejarah atau praaksara berdasarkan peninggalan sejarahnya. Pada akhirnya, artefak tidaklah hanya menjadi benda mati. Dengan ditemukannya peninggalan sejarah tersebut, kita dapat mengetahui kisah kehidupan lampau. Zaman-zaman yang bahkan sebelum kita dan dunia yang kita kenal sekarang ada.